Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 25 Desember 2020. Judul renungan, Dia Menjadi Miskin. Diambil dari Nats 2 Korintus 8 ayat 8-15. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Pada tahun 2002, seorang pekerja kasar di Inggris yang bernama Michael Carroll mendapatkan lotre sebesar 15,5 juta dolar Amerika Serikat atau 223 miliar rupiah. Gaya hidupnya langsung berubah total. Carroll menjadi senang berfoya-foya dan menjadi pecandu kokain. Seluruh uangnya dihabiskan dalam rentang waktu 8 tahun. Tak ada yang tersisa dari kekayaannya. Tahun 2010, Carroll jatuh bangkrut dan menjadi orang miskin dan kembali bekerja sebagai tukang sampah. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 8 ayat 9, Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dalam ayat ini, Yesus menjadi miskin bukan karena gaya hidup yang bodoh seperti Michael Carroll. Tetapi miskin di sini berarti bahwa Yesus meninggalkan kemuliaannya di surga untuk menyatakan kemurahan hati Allah kepada manusia. Inkarnasi Yesus Kristus adalah contoh terbesar dari kemurahan hati. Dia rela meninggalkan kekayaan kemuliaan di surga untuk lahir di kandang binatang, menderita sengsara, dan mati di kayu salib. Semua itu dilakukan oleh Yesus untuk memberikan anugerah keselamatan kepada manusia berdosa. Rasa syukur kepada Yesus Kristus atas anugerahnya yang merendahkan diri harus menjadi motif tertinggi dalam pemberian orang Kristen. Paulus mengutip contoh pemberian Yesus Kristus tentang dirinya untuk lebih memotivasi pembacanya dalam hal memberi bagi saudara-saudara seiman yang membutuhkan. Orang Makedonia memberi ketika mereka sangat miskin, tetapi Kristus memberi ketika Dia sangat kaya.
Kedua contoh ini menegaskan kepada kita bahwa memberi adalah anugerah yang harus diwujudkan oleh orang kaya dan orang miskin. Dan biarlah kita menjadi kaya dalam hal memberi karena kemiskinannya. Kita harus memberi kepada orang miskin karena kita sendiri hidup di atas pemberian Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.